Oke, selamat malam teman-teman semuanya dan Bu Rati. Pada kali ini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan terkait materi kami terkait pengaruh cuaca, iklim, bencana alam, dan racun dan polusi terhadap perilaku manusia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikomawi Angelina Febriandani dengan NIM akhir 48. Kemudian rekan saya ada Irsyad dengan NIM akhir 191. Kemudian ada Syifa dengan NIM akhir 113. Kemudian ada Cinta dengan NIM akhir 41 dan Yuda dengan NIM akhir 160. Next. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengenai materi yang akan kita sampaikan. Perubahan iklim ini menjadi isu global yang sangat penting, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kesehatan, ekonomi, dan interaksi sosial. Peningkatan suhu rata-rata bumi, perubahan pola curah hujan, serta meningkatnya frekuensi bencana alam. Dampak langsung dari perubahan iklim seperti gelombang panas, banjir, dan kekeringan telah terbukti mengganggu kesehatan manusia. Selain itu, dampak tidak polusi udara dan penyebaran melalui melalui vektor juga menjadi ancaman yang serius. Perubahan cuaca iklim dan bencana alam memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku manusia, baik secara psikologis maupun sosial. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan iklim dan cuaca ekstrim dapat memicu berbagai masalah kesehatan mental dan perilaku yang merugikan. Selanjutnya ada pengaruh cuaca. Di sini ada dua pengaruh dari cuaca, emosi, dan perilaku. Cuaca ekstrim juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan kejahatan. Suhu yang tinggi dan curah hujan yang rendah dapat meningkatkan ketegangan sosial, mengurangi kontak, serta menekan hubungan potensi menyebabkan konflik antar individu. Juga ada aktivitas luar ruangan, interaksi sosial, cuaca yang baik biasanya mendorong orang beraktivitas di luar ruangan, berinteraksi dengan orang lain, dan terlibat dalam kegiatan sosial. Sebaliknya, cuaca dapat mengurangi partisipasi dalam aktivitas. Ini menyebabkan isolasi sosial. Next. Selanjutnya ada pengaruh iklim. Slide selanjutnya terkait persepsi risiko. Persepsi dan tindakan merupakan persepsi risiko terkait dengan yang sangat mengalami perilaku seseorang. Penelitian menunjukkan bahwa paparan suhu tinggi dapat mengganggu kualitas tidur, fungsi kognitif, dan stabilisasi emosi. Kemudian terkait kesehatan mental, kecemasan lingkungan merupakan dampak dari perubahan iklim seperti frekuensi dan intensitas bencana alam yang meningkat. Bisa menimbulkan stres dan kecemasan. Angka pengidap gangguan kecemasan meningkat karena ketidakpastian mengenai masa depan lingkungan seperti peningkatan suhu rata-rata dan frekuensi bencana alam. Telah dikaitkan dengan peningkatan gangguan kesehatan mental. Misalnya, suhu panas dapat meningkatkan resiko stres, kecemasan, dan depresi. Penelitian menunjukkan bahwa paparan suhu tinggi dapat mengganggu kualitas tidur, fungsi kognitif, dan stabilisasi emosi. Selain itu, individu yang tinggal di daerah rawan bencana sering mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan akibat peristiwa yang mereka alami. Lalu ada bencana alam, respon psikologis, trauma, dan pemulihan individu yang mengalami bencana alam bisa mengalami trauma psikologis mulai dari gangguan stres pasca trauma hingga depresi. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan kebakaran hutan tidak hanya menyebabkan kerugian fisik, tetapi juga dampak psikologis yang mendalam. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terpapar bencana cenderung mengalami masalah perilaku dan emosi yang tidak stabil. Selanjutnya,
Lalu ada perubahan lingkungan, adaptasi dan resiliensi pada bencana alam seringkali memaksa individu dan komunitas untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan baru, mendorong pembentukan identitas sosial yang lebih kuat dan perilaku kolektif yang mendukung pemulihan dan berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang merasakan dampak negatif dari perubahan alam lebih cenderung untuk mengambil tindakan mitigasi dan konservasi lingkungan sebagai respon terhadap kekhawatiran mereka terhadap masa depan. Racun besi kalau racun seperti organik yang eksisten dapat berpengaruh signifikan terhadap fungsi kognitif dan perilaku. Selanjutnya, polusi. Polusi udara adalah pencemaran lingkungan di media udara yang berada dalam atau oleh bagiannya fisik, biologis, ataupun yang mengubah karakteristik alami di mana level baru lebih pencemaran udara oleh beberapa faktor dasar sumber pencemaran udara terdapat sumber utama pencemaran udara itu sumber kecil pada karya secara alami natural. Satu, risiko kesehatan dan pencemaran udara yang mengandung tinggi yang mengakibatkan juta dan tahun sementara polusi udara dari bahan dewasa atau polusi dalam mengendalikan mereka tentang seperti lingkungan adalah manusia. Psikologi sendiri dari perilaku manusia sendiri sebagai lingkungan itu dan psikologi yang menjelaskan hubungannya adalah pusat teori. Selanjutnya yaitu perubahan terhadap perilaku manusia. Perubahan lingkungan atmosfer. Yang pertama yaitu perubahan lingkungan atmosfer. Lingkungan atmosfer merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hidup manusia. Suhu lingkungan, hujan, kelembaban, udara, awan, sinar matahari, tekanan udara, dan polusi selalu ada dan bahkan selalu berubah-ubah kondisinya. Lingkungan manusia memiliki suhu atau temperatur yang tidak dapat diubah-ubah yang disebut dengan ambient temperature. Yang B yaitu perubahan peta penduduk. Penduduk adalah masalah lingkungan yang berkontribusi signifikan. Semakin banyak penduduk, semakin kompleks permasalahannya. Pertumbuhan kota yang cepat telah menyebabkan fenomena urban sprawl yang berimbas pada ketidaknyamanan lingkungan, terutama di area bisnis, industri, dan pemukiman. Selanjutnya yaitu perilaku di jalan raya. Jalan raya merupakan tempat interaksi manusia dengan berbagai model transportasi. Saat ini kondisi jalan telah mengalami perubahan. Namun berat badan jalan tetap terbatas akibat keterbatasan lahan yang tersedia.
Salah satu solusinya dalam mengembangkan jalan bertingkat seperti jembatan Semanggi di Jakarta dan jalan tol yang dibangun di atas laut di Bali. Selanjutnya, yang D, perubahan perilaku akibat stres lingkungan. Stres merupakan fenomena yang berkaitan dengan persepsi individu dan melibatkan kognisi. Ia muncul sebagai respon terhadap ancaman yang dirasakan di mana seseorang mencoba mengatasi situasi tersebut melalui mekanisme coping untuk mencapai keseimbangan. Namun, jika upaya coping ini gagal, stres dapat berkembang menjadi burnout yang ditandai dengan gejala seperti depresi, keinginan untuk menarik diri, dan kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.